Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dan upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertawakal Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peningkatan protekstual mencakup pengalaman, pemahaman dan penaman nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Yang selanjutnya pengertian metodologi pembelajaran. Metodologi secara etimologi dan kata metode dan logos yang artinya ilmu pengetahuan tentang metode. Metode adalah cara atau sistem mengerjakan suatu. Dimaksud dengan metodologi di sini adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan metode-metode ilmiah dan rangka serta. Ya, selanjutnya kegunaan metodologi pembelajaran PAI. Kegunaannya di sini ada 4. Yang pertama, menolong siswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan. Yang kedua, membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Baiklah, yang selanjutnya pengertian metode. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang sangat bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode dan medos. Metode berarti melewati dan medos berarti jalan atau cara. Yang selanjutnya macam-macam metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yakni yang pertama, metode Beck-Hedy. Yakni dalam metode Beck-Hedy ini sering disebut ejah huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf, misalnya alif, ba, dan seterusnya. Kemudian diajarkan titik hurufnya dan baris di atas, bawah, depan dengan lafaz bunyi an, in, un, dan seterusnya. Setelah itu diajarkan menggunakan tasydid, tanda mati sampai pada membaca Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan makhraj aslinya, dan pada akhirnya murid-murid dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan dapat memahami isi hadis. Metode yang kedua adalah metode Iqra, yakni metode menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai tahap yang paling sempurna. Pembelajaran pada metode ini lebih cenderung pada ingatan huruf sehingga tidak perlu menghafal. Metode ini ditemukan pada tahun
1990 di kota Yogyakarta yang dipelopori oleh seorang ulama yang bernama As'ad Hamam. Sampai sekarang metode ini diterapkan hampir di semua lembaga pendidikan. Metode yang ketiga yakni metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode yang di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan penafsiran secara lisan. Dan metode ceramah ini tepat digunakan apabila akan menyampaikan bahan atau materi pada orang yang banyak. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran dan hadis, hampir semua bahan atau materi Al-Quran hadis dapat menggunakan metode ini. Dan firman Allah yang berkaitan dengan metode ceramah adalah dalam Quran surah An-Anfal ayat 16 sebagai berikut, yang artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Metode yang keempat adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pembelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode tanya jawab ini tepat digunakan untuk merangsang anak peserta didik agar perhatian terarah kepada masalah yang sedang dibicarakan. Dan kita lanjuti metode yang kelima, metode diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara, yaitu dengan cara diskusi, di mana mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi secara bersama-sama. Dalam memecahkan masalah tersebut perlu menggunakan banyak pengetahuan dan bagaimana cara pemecahan dalam rangka mencapai jalan yang baik. Metode keenam yakni metode pemberian tugas belajar. Yaitu metode pemberian tugas adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pembelajaran, atau tugas lapangan boleh, atau pekerjaan rumah. Dalam pelaksanakan metode ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas tidak hanya di rumah atau belajar sendiri di rumah untuk mengisi waktu-waktu kosong. Yang ketujuh, metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode yang ke-8 yakni metode sistem regu. Metode sistem regu atau team teaching ialah metode pengerjaan di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengerjakan sekelompok murid. Metode ini banyak digunakan di perguruan tinggi atau di perkuliahan. Metode sistem regu ini dapat menggunakan apabila jumlah murid terlalu besar sehingga pembagian tugas-tugas belajar kepada murid kurang menata dan menangkap murid kurang sempurna. Baiklah, kita lanjuti ke makalah yang selanjutnya, yaitu metode pengajaran keimanan. Pendidikan keimanan adalah bagian integral dari pendidikan Islam, baik dari konsep, tujuan maupun aspek-aspek pembinaan dan pendidikan Islam. Berarti orientasi pendidikan Islam diarahkan untuk membina pribadi muslim seutuhnya sesuai dengan cita-cita Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Untuk mencapai tujuan terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam,
Inilah diperlukan adanya pendidikan keimanan, sebab salah satu aspek kepribadian manusia adalah unsur spiritual yang sedang mengalami perkembangan. Dan yang selanjutnya, metode pengajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran keimanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kisah Al-Quran dan Nabawi merupakan metode cerita, yaitu cara mendidik dengan memaparkan dengan bahasa lisan ataupun tulisan dengan menyampaikan pesan dan sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode Atsal sebagai metode pengajaran adalah menyampaikan materi pendidikan dengan tamsil, yaitu mendeskripsikan dengan penggambaran lain dengan tujuan agar pelajar yang disampaikan menjadi lebih konteks dan mudah dipahami. Yang ketiga, C, metode Ibroh Mudzat merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepribadian dan bahasa yang dikuasai peserta didik. Yang keempat, metode takhib dan tahib ialah cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang selanjutnya, metode pembiasan, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan salah satu upaya pendidikan yang baik dan membentuk manusia dewasa. Yang selanjutnya, yang terakhir, metode keteladanan adalah cara guru dalam menyampaikan metode pelajaran kepada peserta didik lewat sistem guru memberikan contoh atau guru bertindak memberikan penutaan secara nyata dari materi yang telah disampaikan kepada peserta didiknya. Baiklah, yang selanjutnya yakni kata muamalah secara lugawi atau secara bahasa Arab adalah berasal dari kata al-mila yang malu berubah menjadi amalah, ya milu, amalah semakna dengan al-mu'afalah, saling berdua atau saling berbuat, dan dalam bentuk jamak muamalat, dan sebagai bahasa muamalat berasal dari kata amalah yu'amilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Hubungan kepentingan kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lain. Adapun metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran muamalah diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, atau metode pemberian tugas, atau metode latihan yang telah dijelaskan sebelum ini tadi. Adapun sumber-sumber pembelajaran muamalah menjadi 3 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan yang selanjutnya yakni ada 3 pembahasan. Yang pertama, metodologi pembelajaran ibadah adalah suatu cara menyampaikan bahan pembelajaran yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai materi ibadah kepada peserta didik yang bertujuan agar anak didik mengetahui atau memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari.
Yang kedua, langkah-langkah mengajar ibadah, yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengajar tahap evaluasi. Yang ketiga, dalam memahami ketentuan-ketentuan solat wajib, metode yang dapat dipakai yaitu metode ceramah, kerja kelompok, tanya jawab, dan resitas. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya rangkumi dari semua makalah. Kalau ada kata-kata yang kaku atau kata-kata yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada dosen pengampu dan kepada teman-teman. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.